Salam olahraga. Halo semua, kali ini Bapak akan menjelaskan materi seputar ujian praktek yang akan kalian lakukan seminggu ke depan. Oke, karena waktunya yang sangat singkat untuk pelaksanaan ujian praktek, Bapak akan menyederhanakan materi yang dari 5, nanti Bapak akan ambil hanya 3 materi. Yang pertama yaitu ada senam lantai. Silakan kalian nanti pilih 2 gerakan dari semua gerakan senam lantai. Ya, silakan kalian pilih yang kalian kuasai. Ya. Lalu yang kedua ada tolak peluru. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Nanti tolak peluru kalian yang ini adalah proses melakukan tolak peluru. Ya. Lalu yang terakhir yaitu big test. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar senam lantai. Gerakan yang akan kita pelajari hari ini diantaranya gerak guling depan, gerak guling belakang, kemudian sikap lilin. Bagaimana cara melakukannya? Perhatikan gerak berikut. Kita akan mempelajari terlebih dahulu gerak guling depan. Awalan, sikap tubuh berdiri di atas matras, posisi badan tegak. Kemudian proses kedua, tangan menempel di matras, posisi dagu menempel ke dada, kedua kaki diluruskan. Kemudian proses berguling ke depan dilakukan dengan menyentuhkan tengkuk ke matras, kemudian kedua kaki diayunkan ke depan. Gulingkan badan ke depan. Oke, diawali dengan jongkok dan kembali ke posisi berdiri tegak. Pandangan tetap lurus ke depan. Gerakan selanjutnya, kita akan mempelajari gerak guling belakang. Sikap awal, berdiri di atas matras dengan posisi tegak dan pandangan membelakangi matras. Proses, kedua tangan diangkat di samping telinga atau di atas bahu, kemudian dagu menempel ke dada. Kemudian posisi kaki ditekuk sampai setengah jongkok. Lalu proses menggulingkan badan ke belakang diawali dengan posisi pantat terlebih dahulu mengenai matras. Proses berguling ke belakang. Kedua kaki diayunkan ke atas sampai menyentuh matras dan diakhiri dengan posisi jongkok. Lalu kembali ke sikap berdiri tegak. Gerakan selanjutnya, sikap lilin. Awalan, sikap awal dilakukan dengan posisi berbaring dengan posisi terlentang. Kemudian angkat kedua kaki ke atas dengan posisi dirapatkan. Kedua kaki didorong lurus ke atas beserta pinggang. Ujung kaki diluruskan. Kedua tangan menopang badan. Posisi tumpuan berada pada tengkuk dan siku. Pertahankan posisi dalam beberapa detik. Kemudian sikap akhir, kedua kaki diturunkan secara perlahan. Kembali dalam posisi terlentang. Sekian. Salam olahraga. Oke, hari ini kita akan mempelajari
senam lantai, yaitu gerakan kayang. Nanti ada 3 cara gerakan, yaitu kayang dari posisi tidur, ya. Yang kedua kayang dari posisi dengan bantuan, ya. Yang ketiga kayang dengan posisi berdiri tanpa bantuan. Oke, kita lanjut untuk mempraktekkan. Nanti dibantu dengan murid saya, ya, yang bernama Waya, yang akan mempraktekkan. Yang pertama, posisikan badan terlentang. Lalu yang kedua, posisi tangan diletakkan di samping telinga. Selanjutnya, posisi kaki ditekuk. Lalu prosesnya angkat badan ke atas membentuk setengah lingkaran, ya. Lalu pandangan diusahakan ke matras, ya. Tahan sekitar 3-5 detik. 1, 2, 3, cukup. Turunkan badan pelan-pelan. Lalu posisi awal lagi terlentang. Selanjutnya kita masuk ke gerakan kedua atau cara kedua, yaitu dengan bantuan, ya. Posisi awal yaitu berdiri tegap, ya. Lalu seorang bantuan meletakkan tangannya di pinggang atau di belakang badan, ya, seperti ini. Jatuhkan badan pelan-pelan, tangan di atas, ya, pelan-pelan. Tempelkan tangannya ke matras, ya, membentuk setengah lingkaran. Pandangan diarahkan ke matras, ya. Tahan 1, 2, 3. Lalu kembali ke atas. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan dengan cara berdiri tanpa bantuan, ya. Seperti tadi, posisi badan berdiri tegak, ya. Tangan diangkat, lalu tangan satunya menahan badan, ya, di pinggang. Lalu turunkan pelan-pelan, tahan, satunya mengikuti untuk menahan, ya. Ditahan, pandangan diusahakan ke matras. 1, 2, 3. Oke. Kembali ke posisi berdiri. Oke, berikut adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan kayang, ya. Perhatikan gerakan ini. Saat posisi berdiri, ya, kalian menurunkan badannya ragu-ragu atau ada rasa keraguan, ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi saat mau melakukan, ya, jadi badannya kaku karena kalian ragu-ragu untuk menurunkan badan, ya. Yang kedua, saat posisi terlentang, kesalahan yang kalian lakukan adalah posisi tangannya terlalu jauh dari kepala. Angkat badan, ya. Saat posisi tangannya terlalu jauh, ya, posisi badannya tidak sempurna atau tidak bentuk busuk. Lalu yang ketiga, posisi kakinya, ya, kurang mengangkat atau kurang lurus, ya. Ini posisi kakinya tidak lurus, ya. Itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang berikutnya adalah saat melakukan atau saat posisi kayang, pandangannya ke atas, ya, tidak ke matras. Ya, ini pandangannya, ya, ini pandangannya ke atas. Harusnya pandangannya ke matras, ya. Lalu kesalahan berikutnya adalah jadi itulah kesalahan-kesalahan yang sering kalian lakukan saat melakukan kayang, ya. Jadi kalian bisa mempelajari cara yang benar dan cara yang salah. Ya, sekian untuk materi kali ini, yaitu gerakan kayang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, hari ini kita akan belajar tentang senam lantai, yaitu gerakan lompat harimau. Ya, nanti partner saya akan menjelaskan. Ya, Saudara Bertan, silakan. Oke, halo semua. Hari ini seperti yang dikatakan rekan saya tadi, kita akan belajar tentang lompat harimau. Sebelum belajar, kita harus tahu apa aja yang kita perlukan saat melakukan lompat harimau. Yang pertama, kita harus tahu perlengkapannya, kemudian langkah-langkah melakukan, kemudian kesalahan-kesalahan. Mari kita lihat yang pertama. Perlengkapan yang harus kita miliki, yang pertama itu adalah matras. Wajib untuk menggunakan matras, jangan dilakukan di permukaan yang kasar. Kemudian yang kedua, ada palang atau tali yang menjadi batas lompat, ya. Ini tujuannya nanti agar lompatannya itu bisa ditentukan ketinggiannya seberapa. Kemudian yang ketiga yaitu lintasan. Lintasan itu gunanya untuk awalan atau ancang-ancang sebelum melompat, gitu ya. Nanti akan dipraktekkan dari awal, kemudian menumpu sampai menolak itu harus ada ancang-ancang. Nah, kita masuk bagian yang kedua, yaitu langkah-langkah melakukannya. Yang pertama, ambil beberapa langkah dari palang yang sudah disediakan atau dari matras. Kira-kira 5 atau 10 langkah. Kamu bisa mengukurnya dengan cara melangkah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kira-kira jaraknya seperti ini agar dorongannya nanti maksimal. Kemudian yang kedua, saat akan menumpu, perhatikan jarak kita berdiri atau menumpu itu kira-kira 1 langkah dari palang atau dari mistar yang kita gunakan sebagai tumpuan. Misalnya di sini. Nah, perhatikan 1 langkah, ya, 1 langkah dari tali atau dari palang yang kamu gunakan. Oke, kemudian kamu melompat, lalu mendarat di matras, ya. Baik, untuk lebih tepatnya atau untuk lebih jelasnya, kami akan melakukan gerakan yang tepat, gerakan yang benar, ya. Perhatikan gerak berikut. Oke, perhatikan awalannya. Awalan ada di jarak 10 langkah tadi. Oke, nah, perhatikan fokusnya, selalu bersiap untuk melakukan tolakan. Oke, awalan, tolakan, kemudian proses melompat. Oke, diakhiri dengan gerak lanjutan, yaitu gerak menumpu, gitu ya. Oke, sekali lagi perhatikan gerakannya. Awalan, tumpuan, proses melompat, kemudian gerak lanjutan. Pada saat melakukan gerak melompat melewati mistar, posisi tangan diangkat ke atas, kedua tangan diangkat ke atas, kemudian posisi kaki menolak sekuat mungkin, ya, menolak sekuat mungkin ke atas. Kemudian saat akan mendarat di matras, kedua tangan menyentuh matras terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan posisi tengkuk menyentuh matras dan berguling di atas matras. Dan diakhiri dengan gerak lanjutannya itu berjongkok. Oke, nah baik, kesalahan-kesalahannya kita akan perhatikan.
Kesalahan-kesalahan yang akan atau mungkin terjadi saat melakukan gerak lompat harimau, yang pertama itu adalah jarak tumpu yang terlalu dekat dengan tali atau mistarnya. Nah, di sini jarak tumpunya jangan terlalu dekat. Ya, perhatikan jarak. Usahakan selalu satu langkah di belakang tali. Oke, itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, terlalu jauh. Jika jaraknya terlalu jauh, ketika kamu akan melakukan tolakan, maka kamu akan mendarat tidak tepat di matrasnya. Oke. Yang pertama, jangan terlalu dekat, yang kedua jangan terlalu jauh. Kemudian, yang ketiga, saat mendarat di matras, kamu harus mendahului dengan tangan. Jangan langsung menggunakan punggung, karena nanti itu akan berakibat fatal. Tujuan menggunakan tangan itu adalah meredam benturan dengan matras. Kemudian kesalahan berikutnya yaitu melompat tepat atau lurus di atas matras. Jangan melenceng ke kiri, jangan melenceng ke kanan. Oke, kemudian perhatikan selalu gerak lanjutannya. Kesalahan-kesalahan gerak lanjutan biasanya dilakukan dengan meluruskan kaki atau membenturkan kedua kaki lurus ke matras. Nah, itu salah. Jadi posisinya tadi, kalau kamu perhatikan gerak yang dilakukan oleh rekan saya tadi, posisi kakinya ditekuk dan diakhiri dengan gerak jongkok. Nah, kira-kira seperti itu cara melakukan gerak dari lompat harimau, baik kesalahan-kesalahan maupun perlengkapannya. Kira-kira sampai di sini, salam olahraga. Baik anak-anak, setelah kalian melihat sebuah tayangan tadi, yaitu gerakan senam lantai, ya, beberapa gerakan senam lantai. Berikut adalah tips-tips yang harus kalian ketahui untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, yang pertama, silahkan kalian pilih salah dua dari semua gerakan senam lantai. Ya. Terus yang kedua adalah kalian pilih gerakan yang bobot nilainya paling tinggi. Ya, antara lain yaitu ada roll depan, roll belakang, sikap kayang, dan lompat harimau. Jikalau kalian keempat ini nggak ada yang bisa atau cuma bisa salah satu, silakan ambil yang lebih mudah, yaitu sikap lilin atau sikap pesawat boleh. Tapi diusahakan kalian melakukan ya dari keempat ini agar nilainya maksimal. Jadi itu, lalu lakukanlah dengan serius ya. Jangan sambil ketawa, jangan sambil ngobrol, ya jangan ragu-ragu. Ya, intinya kalian melakukan ujian praktek dengan serius supaya nilaimu maksimal. Ya. Yang terakhir yaitu lakukan sesuai contoh, ya. Sebisa mungkin sesuai contoh yang sudah diberikan dalam video. Ya, jadi itu tips untuk senam lantai agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Selanjutnya yaitu kalian lakukan gerakan tolak peluru. Ya, silahkan lihat tayangan berikut. Halo semua, hari ini kita akan mempelajari materi tolak peluru. Ada dua jenis gerakan di dalam tolak peluru. Yang pertama, O'Brien atau membelakangi lintasan. Yang kedua, ortodoks atau menyampingi lintasan. Bagaimana cara melakukan kedua teknik tersebut? Perhatikan video berikut. Oke, untuk langkah yang pertama, kita ambil 2 langkah ke depan. Lalu yang kedua, kita mempelajari tentang pegangan peluru. Caranya, pegang peluru dengan jari-jari semua menempel atau 5 jari menempel pada peluru. Lalu letakkan pada samping telinga atau bahu. Buka siku 90 derajat.
Berikutnya condongkan badan ke depan. Kaki kiri melangkah ke belakang 2 kali. Lalu tolak peluru memutar sekitar 90 derajat. Oke, berikut adalah langkah-langkah cara melakukan tolak peluru gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Yang pertama, awalannya ambil peluru, pegang peluru, lalu kalian ambil awalan 2 langkah ke depan. 1, 2. Lalu letakkan peluru samping telinga, bahu, sikut dibuka kira-kira 90 derajat. Untuk tangan kiri membuka ke depan untuk menjaga keseimbangan saat menolak. Lalu proses tolakan. Kaki kiri ke belakang dan langkahkan 2 kali ke belakang. 1, 2, lalu tolak. Gerakan lanjutannya memutar ke belakang. Oke, untuk yang kedua yaitu gaya ortodok atau gaya menyamping. Untuk awalan ambil peluru, lalu kalian ambil awalan dari ujung depan dan langkah 2 kali arah belakang. Lalu letakkan peluru samping telinga, bahu membuka selebar 90 derajat. Untuk tangan kiri buka untuk menjaga keseimbangan saat menolak. Selanjutnya hadapkan badan ke samping kiri. Buka kaki selebar bahu. Lalu condongkan badan ke samping kanan. Ayunkan sebanyak 3 kali untuk awalan. 1, 2, 3. Lalu tolak. Untuk lanjutan putar badan ke belakang. Oke, berikut adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam tolak peluru. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan adalah saat memegang peluru, jari-jari masih terdapat rongga atau tidak menempel pada telapak tangan. Ya, seperti ini kesalahan. Nah, harusnya peluru menempel telapak tangan. Kesalahan yang kedua, saat kalian meletakkan peluru tidak menempel, ya, dan siku tidak terangkat 90 derajat atau tidak membuka. Ya, harusnya peluru menempel dan siku membuka selebar 90 derajat. Lalu kesalahan yang berikutnya, tangan kiri tidak membuka atau tangan kirinya berada di bawah, sehingga tidak membantu dalam keseimbangan saat melakukan tolak peluru. Yang seharusnya tangan diangkat, ya, untuk memberi keseimbangan saat menolak. Selanjutnya, kesalahan yang sering kalian lakukan adalah saat menolak, ya, saat menolak peluru kalian lempar, bukan ditolak, ya, atau ada ayunan. Ya, berikut adalah contoh saat menolak melakukan kesalahan ayunan, ya. Ya, itu adalah
kesalahan yang fatal. Ya karena itu menolak, itu mengayun bukan menolak. Ya jadi ada ayunan. Efeknya adalah terasa sakit saat melakukan lemparan peluru. Berikutnya adalah setelah melakukan tolakan, langkah kalian melewati lingkaran atau area tolak peluru yang berakibat akan didiskualifikasi. Jadi berikut adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan tolak peluru. Oke, setelah kalian sudah melihat tayangan tolak peluru ya tadi yang sudah ada di video, silahkan kalian pilih salah satu dari kedua gerakan ya. Tadi ada gerakan gaya menyamping dan gaya membelakangi ya. Silahkan pilih salah satu, tapi Bapak anjurkan kalian pilih yang paling mudah, yaitu gaya membelakangi ya, supaya kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Lalu hindari kesalahan yang mendasar ya. Contohnya ya gerakan tangannya sebelah kiri ya. Ini tangan kirinya tidak untuk menyeimbangkan badan saat tolak peluru ya. Lalu saat mengambil awalan ya, 2 langkah ke belakang ya. Jadi kalian harus cermati secara detail langkah-langkah yang sudah diberikan. Lalu yang paling fatal adalah kalian gayanya melempar ya, bukan menolak ya, itu yang paling fatal. Yang terakhir, hindari kesalahan saat setelah melakukan tolak peluru melewati area tolakan. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan saat melakukan tolak peluru. Selanjutnya kita bahas untuk materi yang ketiga ya, yaitu bib test ya. Silakan lihat videonya. Yo, atur nafasnya. Stabil, pelan dulu. Evin. Level 3. Alvin. Level 4.
Yo, atur nafasnya. Ambil nafas panjang. Baik, itulah tadi contoh video melakukan bip test ya. Untuk langkah-langkahnya, saran-sarannya, tips-tipsnya yaitu kalian atur nafas ya. Karena waktu level 1 kecepatannya lambat. Ya, jadi kalian bisa mengatur nafas lari pelan ya. Lalu untuk level 2 ditambah sedikit ya, sambil mengatur nafas kalian lari stabil. Ya, jangan merubah kecepatan. Ya, lalu yang ketiga nanti level 3 akan lebih cepat lagi ya. Sebisa mungkin kalian atur nafas dan langkah lari. Ya, itu intinya. Jadi dijaga untuk kecepatan larinya supaya kalian bisa melewati level-level yang atas. Ya, jadi itu tipsnya dari senam lantai, lalu tolak peluru dan bip test. Ya, silahkan kalian cermati dari video-video yang sudah diberikan ya secara baik supaya waktu ujian praktek kalian bisa mendapatkan hasil maksimal ya. Salam olahraga.